Di segmen ini mari kita saksikan terlebih dahulu informasi seputar beragam dinamika perekonomian nasional, mulai dari kebijakan pemerintah hingga ekonomi kerakyatan yang telah kami rangkum dalam Ekonomi Merah Putih. Berikut informasinya untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto menerima sekitar 150 periset Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan tersebut menjadi forum dialog antara pemerintah dan kalangan peneliti untuk membahas penguatan riset, inovasi, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam pertemuan yang berlangsung secara terbuka, Presiden mendengarkan berbagai masukan dari para peneliti mengenai tantangan pengembangan riset di Indonesia. Pembahasan mencakup penguatan ekosistem riset nasional, hilirisasi hasil penelitian, hingga pemanfaatan inovasi untuk mendukung ketahanan pangan, energi, kesehatan, dan penguasaan teknologi strategis. Presiden juga menekankan pentingnya menjadikan riset sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pemerintah, sehingga setiap program pembangunan memiliki landasan ilmiah yang kuat. Selain menyerap aspirasi para peneliti, Presiden juga mendorong agar hasil-hasil riset tidak berhenti di laboratorium, tetapi dapat diimplementasikan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, BRIN, perguruan tinggi, dan dunia industri dinilai menjadi kunci untuk mempercepat inovasi, sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan global. Untuk mempercepat hilirisasi dan pemanfaatan hasil riset oleh dunia usaha, BRIN secara rutin menyelenggarakan BRIN Goes to Industry, sehingga semakin banyak teknologi BRIN yang dikenal, diadopsi, dan memberikan nilai tambah bagi industri nasional. Dalam mendukung kebijakan berbasis bukti pada tahun 2026 ini, BRIN menargetkan menghasilkan 177 policy brief yang menjadi masukan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Pemerintah mempercepat upaya penyelesaian dampak tumpahan minyak Montara yang telah membebani masyarakat pesisir Nusa Tenggara Timur selama 16 tahun terakhir. Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menemui warga terdampak untuk menyerap aspirasi, sekaligus memastikan langkah pemulihan lingkungan dan ekonomi segera ditindaklanjuti. Dalam kunjungan kerja di Tablolong, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur NTT, Menteri Keuangan berdialog langsung dengan masyarakat yang terdampak tumpahan minyak Montara di Laut Timor sejak 2009. Menurut Purbaya, dampak tumpahan minyak Montara tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga menekan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Nelayan mengalami penurunan hasil tangkapan, budidaya rumput laut terganggu, sementara pelaku usaha yang bergantung pada sektor kelautan ikut kehilangan sumber pendapatan. Karena itu pemerintah menilai penyelesaian kasus Montara harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup pemulihan lingkungan, pemulihan ekonomi masyarakat, hingga penyelesaian hak-hak masyarakat terdampak. Sebagai langkah awal, pemerintah berencana mengirimkan tim riset untuk melakukan kajian komprehensif terhadap kondisi lingkungan di kawasan terdampak. Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar penyusunan program pemulihan agar ekosistem pesisir dapat kembali mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memastikan proses penyelesaian hak ganti rugi bagi masyarakat terdampak akan terus dikawal melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga dengan mengedepankan kepastian hukum, akuntabilitas, dan rasa keadilan. Jadi sebelum saya ke sini, saya lapor ke Bapak Presiden, saya mau ke sini. Jadi Bapak Presiden mengirimkan salam untuk semua penduduk sini. Dan nanti keluhan-keluhan akan saya tampung, saya akan sampaikan ke Bapak Presiden. Jadi Bapak Presiden amat memperhatikan kondisi di sini. Nanti yang tadi masalah di Kupang kemarin, tadi yang laut segala macam yang di sini, kita akan coba kirim tim riset ke sini untuk memastikan di sini bisa balik seperti sedia kala. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menggelar pertemuan untuk menyempurnakan pelaksanaan program makan bergizi gratis EBG. Pembahasan meliputi penyusunan porsi makanan, pemenuhan kebutuhan gizi, pelaksanaan program di wilayah 3T, hingga penguatan sistem keamanan pangan. Kementerian Kesehatan juga melibatkan para ahli gizi untuk memberikan masukan terhadap penyusunan menu dan standar pelaksanaan program di lapangan. Harusnya masukan-masukan ini kita bisa dengar, toh mereka inginnya
untuk kebaikan ya. Jadi Pak Dar ini kan sangat mendengar gitu ya. Jadi dan sangat cepat juga merespons. Akhirnya kita sudah menerima masukan dan beberapa nanti akan segera kita tindak lanjuti. Selain kualitas menu, pemerintah juga memperketat standar higienitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Seluruh dapur MBG diwajibkan memiliki sertifikat Layak Hygiene Sanitasi atau SLHS sebagai syarat utama operasional. BGN memberikan batas waktu hingga 10 Agustus bagi dapur yang belum memenuhi persyaratan tersebut. Pemerintah menegaskan tidak akan memberikan toleransi bagi dapur yang tidak memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. Kami berikan waktu untuk mengurus mengurus SLHS-nya sampai dengan tanggal 10. Dan SLHS ini bukan kok SLHS-nya baik, cukup atau enggak. Ini antara 0 atau 1. You memenuhi persyaratan SLHS atau tidak. Kalau enggak, tutup permanen. Jadi memang kita tidak mentolerir dapur-dapur yang secara sanitasi dan higienisnya itu kemudian tidak memenuhi standar. Di sisi lain, pemerintah juga mempercepat penyelesaian dapur MBG di wilayah 3T yang menjadi prioritas karena memiliki angka stunting tinggi, seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Sudaryono menjelaskan hasil sinkron di data bersama Kementerian Kesehatan menunjukkan sekitar 1.700 dapur telah siap beroperasi di wilayah prioritas. Adapun aktivasi akan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan sekitar 300 dapur pada pekan depan. Sementara itu penambahan sekitar 13.000 dapur di Pulau Jawa, Sumatera, dan wilayah lainnya masih dalam tahap penataan dan verifikasi.